alhamdulillah satu sisi tenang, tapi ini masih menjadi misteri buat kita karena sakitnya sakit banget. Jadi kayak seolah-olah kayak mengada-ngada jatuhnya karena semuanya normal, tapi sebenarnya aku sakit banget. Tapi Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hari ini udah hari Ketujuh di rumah sakit. berarti udah 7 hari ya. Iya. Kita mencari tahu kenapa sakitnya. 6, 7 hari lah. Jadi maaf ya, mungkin kita nggak bisa banyak video tentang tindakan apa saja yang akan dilakuin, bagaimana keadaan, update terbaru tentang aku di rumah sakit seperti apa, dikarenakan memang prosesnya tuh banyak, terus memang ada prosedur yang karena dalam keadaan COVID dibatasin orangnya, terus udah gitu nggak boleh masukin kamera juga. Mungkin beda sama yang vlog sebelumnya juga pernah masuk rumah sakit tapi bisa bawa kamera karena situasinya sedang beda. Tapi kita mengucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah ngedoain keadaan aku, keluarga aku, suami, anak, semuanya. Terima kasih banyak. Dan kan kemarin aku janji aku buka Q&A buat teman-teman semuanya seputar apapun, entah masalah pribadi, entah masalah sakit lambung, dan masalah Syakil. Kenapa masalah Syakil juga dibawa? Karena banyak sekali yang berkomentar di Instagram Syakil boleh makan apa aja sih, nggak bahaya bun, itu kan masih kecil, makanannya ini itu. Dan pas aku posting di Instagramku memang banyak sekali yang nanya juga. Jadi sekarang kita sharing, kita cerita, dan kita minta maaf ya kalau misalkan ada kata-kata kita nanti yang akan, maksudnya yang salah atau tidak bisa diterima. Kalaupun ada masukan boleh komen di bawah ini, nanti komen kita akan baca, dan kita terima kasih sekali atas masukan juga yang udah dikasih untuk kita. Oke, langsung. Tuh, kan banyak juga yang soal Syakil berbuka. Selama kasih makan Dede Syakil, makanan apa yang paling cepat untuk naikin berat badan Dede Syakil? Semoga dijawab pakai tanda seru. Hai Bunda Nunina 94. Syakil itu tuh makannya tuh memang lebih cepat. Syakil tuh makan dari 4 bulan 2 minggu. Kenapa Syakil makannya dari 4 bulan 2 minggu? Karena Syakil itu waktu umur 3 bulan, karena kan ASI langsung nenen, kita nggak pernah tahu takaran dia minum susu itu seberapa banyak, minum ASI itu seberapa banyak. Tapi kata dokter itu dia bisa minum 1 hari 1 liter itu ASI. Sudah terlalu banyak sebenarnya. Jadinya produksi ASI-nya jika Mulai tidak mengejar dengan Syakil minumnya terlalu banyak, jadi tidak mencukupi. Bahkan waktu itu sempat stok freezer aku ya, yang menurut aku tuh freezernya lumayan besar, habis total. Sampai aku isi lagi, habis lagi, itu udah nggak ngejar sama sekali. Jadinya dokter melihat, jadi kalau kasih makan bayi juga jangan sembarangan, kita harus lihat juga, harus konsultasi juga apakah sudah siap babynya. Karena setiap baby beda-beda. Benar, setiap baby beda-beda. Kemarin itu Syakil dicek tengkuknya, oh ya dia udah siap, dia udah tegak, nggak oleng ininya. Jadi kalau dikasih makan masih bisa, nggak akan tersedak. Berbahaya. Oke, pertama kita kasih makan juga makanan yang nggak full langsung makan 1 harian tuh makan, nggak langsung switch pun enggak. Karena kita perkenalan dulu. Sehari sekali waktu itu ya. Itu pun hanya sesuap, coba dulu lihat responnya seperti apa. Nah, sebelum kita kasih makan baby, lihat responnya. Kalau dia langsung nganga, berarti emang dia udah tahu, udah paham bahwa. Dan ada tanda-tandanya juga. Kalau misalkan Syakil kemarin ini kita lagi gendong, Cika lagi makan gitu ya, dia ngeliatin, terus udah ngunyah ikut ngecap gitu. Jadi itu nggak apa-apa. Dan untuk kenapa Syakil berat badannya sekarang mantep,
makan apa aja, karena dari 4 bulan 2 minggu dia sudah makan. Bosan dong kalau baby. Sekarang Syakil udah 9 bulan makannya masih lembek, masih benyek, masih yang super halus kayak jus gitu tuh dia udah bosan, karena dia udah lebih dulu daripada anak-anak yang lain. Kalau anak-anak lain kan 6 bulan, dia lebih dulu makannya, jadi dia sudah bosan. Dia sekarang sudah mau makan makanan seperti apa yang kita makan. Dan dokterku sendiri, balik lagi, harus konsultasi dengan dokternya masing-masing, karena setiap anak berbeda-beda. Dokterku itu boleh opor, boleh ini, boleh, asal kita masak sendiri. Dan teksturnya juga disesuaikan. Benar, kita masak sendiri. Kalau kita masak sendiri kan pasti garamnya nggak banyak, atau misalkan kita nggak pakai gula atau nggak pakai garam, atau misalkan kita ini, kalau masak sendiri kan lebih higienis dan kita tahu takarannya itu seperti apa. Dan untuk awal-awal kebanyakan sih kalau dari dokter pasti yang dibutuhkan bayi pada saat empasi awal adalah protein, lemak, karbohidrat. Udah 3 ini dulu yang paling penting untuk pertumbuhannya dia pada umur-umur segitu. Kalau sekarang kan dia udah banyak makan buah, karena dia udah mungkin dari 4 bulan itu udah banyak makan yang lain kan. Nah sekarang tuh banyak makan buah. Sebenarnya buah dan sayur itu jangan terlalu banyak juga ya. Jangan terlalu. Awal-awal hanya daging, karbohidrat, lemak, hanya itu aja sih. Dan teksturnya pun kita buat sehalus mungkin. Terus ini juga ada setahu kamu dari The5, hai Bunda The5 _DM, setahu kamu cara atau makan apa yang menambahkan berat badan bayi usia 6 bulan ke atas. Dan terima kasih sudah menjawabnya. Itu yang dikasih tahu sama suami aku. Protein itu apa aja sayang? Daging, ayam, telur, butter, keju juga tuh ya, keju. Terus apa lagi ya? Pokoknya 3 bahan makanan itu lah pasti tahu. Iya. Daging, karbohidrat, protein dan lemak. Ini ada lagi. Kebanyakan Syakil. Kak mau tanya nih, anak aku kan udah 4 tahun tapi nggak suka sayur, padahal waktu 1 sampai 2,5 tahun suka banget sayur. Buat tips biar suka lagi gimana ya? Oh itu kita harus pintar sih, maksudnya pintar apa olah atau kombinasikan. Misalkan gini, kita mau kasih sayur bayam, bikin telur dadar, masukin sayurnya di situ, dikocok gitu. Nanti sambil makan dia nggak akan sadar kalau itu ada sayur bayamnya. Atau daging, kita bikin kayak udah 4 tahun kan anaknya, bikin kayak daging burger tapi dalamnya itu dimasukin sayur di dalam situ, jadi dia tetap makan sayur. Jadi dimodif aja Bunda, jadi gimana ya sayangnya, dimodif aja supaya anaknya tetap bisa makan sayur. Terus Mia _milikin, Kak kalau sering batuk tapi tidak berdahak, terus kayaknya di batuknya kalau udah mau tidur suka kebangun batuk kali ya. Terus kadang-kadang pengen muntah, itu kenapa ya? Soalnya kata orang asam lambungnya naik. Itu asam lambung naik kayak mungkin. Ini untuk baby atau? Bukan, untuk aku dewasa. Ya? Mungkin kayaknya asam lambungnya tuh naik. Sebelumnya udah makan apa belum? Terus udah gitu hindari yang kayak kopi kalau punya asam lambung ya, atau mah kopi, sambel-sambelan. Terus apa tadi kata dokter kita yang makanan apa kayak serat tinggi. Iya. Kayak tengahnya wortel jangan dulu. Terus kayak cookies, tepung, gluten yang mengandung tepung terigu jangan. Boleh cari di Google gluten. Oke. Hai Aini Jafran 7, Kak aku udah 5 kali masuk rumah sakit gara-gara lambung. Gimana sih cara mengatasi penyakit ini biar gak kambuh-kambuh lagi? Sama, kamu udah 5 kali, aku sering sekali. Nih sebelumnya aku cerita ya, buat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dibawa tentang seputar lambung. Aku sakit lambung dari umur 18 tahun. Aku sudah ke rumah sakit yang ada di KL, sampai udah ditiup, apa namanya yang ditiup? Urea Brahtas. Ya, kurang lebih itu ya, maaf ya kalau salah.
Aku udah ditiup, emang bakterinya tinggi, sudah dikasih obat. Dan kelemahan aku adalah aku sakit lambung tapi susah menemukan obat lambung yang cocok buat aku. Jadi sampai detik ini aku belum menemukan obat atau antibiotik yang cocok untuk lambung aku. Jadi efek samping kalau aku minum antibiotik ataupun obat lambung adalah kalau tidak muntah pasti, maaf nih BAB, yang enggak diare yang enggak kita sadari. Jadi kita lagi jalan tiba-tiba keluar, jadi kita nggak sadar. Biasa kan kalau kita mau BAB itu kan kayak mules ke toilet gitu, ini kita nggak sadar, jadi lagi jalan tuh keluar gitu aja. Itu dari umur aku 18 sampai sekarang aku sudah mau 80 tahun 28 tahun. Terus udah gitu aku udah beberapa rumah sakit yang ada di Jakarta juga udah capek banget. Mungkin kalian pernah lihat waktu aku habis nikah juga masuk rumah sakit gara-gara lambung juga, dan belum tuntas. Waktu itu sudah endoskopi juga, hasilnya memang radang, merah, sudah segala macam sudah dilakukan, tidak makan pedas, tidak minum susu, ini sudah dilakukan tapi masih sakit. Jadi aku masuk rumah sakit yang ini tuh aku mau tuntasin semua penyakitku yang berkaitan dengan lambung atau berkaitan dengan perut. Jadi aku dipegang di sini sama total jadi 6 dokter ya. Dokter internis satu lagi dokter internis juga ya kayaknya ya, 2 itu ya. Dokter internis aku 2. Terus udah begitu dokter saraf 1 karena aku suka sakit kepala. Mungkin dari sakit lambung itu naiklah jadi sakit kepala. Terus udah gitu dokter kulit karena aku tuh sensitif, jadi kalau misalkan karena saking nahan sakit mungkin jadi keluar merah-merah jadi garuk, jadi kenalah ke kulit. Terus dokter bedah. Jadi memang waktu pertama kali aku masuk rumah sakit dicek belakang aku, diketok segala macam apakah ada yang harus dibedah atau dioperasi kah. Ternyata dia langsung mundur karena itu nggak ada, itu bagus semua alhamdulillah. Yang ke-6 terakhir dokter gizi, ini tuh gong terakhir dokter gizi. Jadi dari aku masuk tuh di tanggal hari Kamis itu tanggal berapa ya? Hari Kamis tanggal 22 April, hari Kamis aku sudah masuk rumah sakit. Aku udah masuk rumah sakit, aku mulai CT scan, terus apa lagi yang MRI, tes darah semuanya ya. Tanggal 23 darah itu udah semuanya dicek, bener-bener dicari semuanya, jangan sampai ada yang kelewatan. Tanggal 23 udah semua, dan hasilnya di tanggal 24 sudah keluar. Alhamdulillah sehat walafiat, tidak ada yang mengkhawatirkan, tidak ada yang berbahaya, tidak ada yang baik-baik, sehat semuanya. Wah, jadi tanda tanya besar lagi nih buat aku. Semuanya sehat-sehat aja tapi kenapa sakit ya? Aku sudah pernah tiup yang di KL, aku sudah sempat endoskopi di Jakarta, tapi aku sudah tes juga yang di sini, yang CT scan segala macam, cek darah kok baik-baik aja, ini sakit apa. Tapi memang di tanggal 18 tanggal 19 aku sempat ambil darah juga di dokter kandungan aku, dan CRP-nya tinggi. CRP itu adalah kayak ada yang terinfeksi. Tapi aku seminggu 2 kali memang lagi rajin PCR. Jadi waktu CRP-nya tinggi juga aku PCR, tapi memang negatif, alhamdulillah. Berarti bukan karena itu, berarti ada sesuatu dong kenapa bisa CRP-nya tinggi. Oke, udah gitu ini apa ya, kenapa ya? Akhirnya di tanggal 26 hari Senin, 26 April hari Senin tuh aku dan suami berkesepakatan, bahasanya berkesepakatan untuk endoskopi dan kolonoskopi. Jadi dari atas dan dari bawah. Melihat saluran pencernaan mulai dari tenggorokan sampai selesai. Iya. Jadi aku dibius total ya. Tenggorokanku sakit banget karena dimasukin ya. Dicek hasilnya ada radang merah di dinding lambung, tapi rata-rata merah semua. jari dan di usus halus
ada juga busa buih-buih di lambung. Itu kayaknya dari cairan empedu naik ya? Enggak, bukan. Beda ya? Buih-buih itu dari sisa pengosongan lambung yang nggak sempurna. Nah, aku proses penggiling gimana ya? Pengosongan aku itu berjalannya tuh lambat, nggak cepat gitu. Berjalannya lambat. Biasanya kan orang normal kayak misalkan aku semalam itu puasa dari jam 7 malam, jam 7 malam sampai jam 4 sore itu udah cukup lama dong. Aku tidak makan, tidak minum, dan aku sudah minum obat kayak buat ngeluarin semua kotoran yang ada di perut, tapi ternyata tuh masih sisa. Jadi memang yang bermasalah adalah si perutku tidak berproses dengan cepat pencernaannya. Terus dengan merah-merah yang ada di usus, di lambung, semuanya jadinya tanda tanya lagi kan. Sebenarnya itu oke, baik, cuma memang merah-merahnya ini nih sampai ususnya. Jadi semuanya diambil sampelnya. Ada berapa diambil sampelnya? Sekitar 10 atau 12. 10 atau 12 sampel. 12 tempat. Sampel itu maksudnya dicolek, memang agak berdarah ya di dalam, tapi ya maksudnya memang udah dicek, aku cepat pemulihan lukanya itu termasuk cepat. Jadi diambil semuanya, dikirim lagi ke lab, dikirim lagi, kemungkinan seminggu ke depan nanti baru tahu hasilnya. Jadi masih tanda tanya ya sampai sekarang. Tapi menurutku buat teman-teman yang ada penyakit lambung apa segala macam, selain kita udah kurangin cabai, kurangin susu, kurangin makanan-makanan apa kata dokter gizi berserat tinggi tapi masih sakit, saranku sih endoskopi atau kolonoskopi saranku, biar kita lebih tahu lagi. Nah, hari ini sebelum aku pulang tadi pagi aku kekeh mau ke dokter gizi. Jadi biar aku tahu kalau memang aku harus ada biar tahu pantangan gimana? Apa yang bisa memicu supaya nggak terjadi hal seperti itu lagi. Jadi tadi itu aku lagi dibikin makanan apa aja yang boleh aku makan. Seperti yang tadi Roger bilang, nggak boleh makan yang kayak tengahnya wortel lah, berserat susu, tinggi, nggak boleh roti, gluten, tepung, nggak boleh produk dari susu hewan ya. Iya, itu nggak boleh. Jadi sementara mau lihat dulu apakah ada perbedaan nanti. Iya benar. Jadi masih ditunggu hasilnya. Doain ya teman-teman, semoga hasilnya juga baik gitu. Semoga ini karena kelelahan aja, kecapean